Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ustaz Sadah dan anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi Risalah ila Syabab. Risalah ila Syabab ini ditulis oleh Syekh Hasan Al-Banna kepada para pemuda, untuk memberikan semangat kepada para pemuda, dengan sebuah kalimat pembuka, yaitu beliau menceritakan tentang sebuah pemikiran, sebuah ideologi akan berhasil diwujudkan manakala ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kuat rasa keyakinan kepadanya. Jadi keyakinanlah yang menjadi faktor pertama dari tegaknya ideologi. Karena apa? Karena ideologi itu butuh sesuatu yang meyakini. Misalnya ideologi apapun di dunia, komunisme, apapun, orang-orang yang memperjuangkannya adalah orang-orang yang punya keyakinan yang kuat. Demikian juga ideologi Islam. Maka keyakinan yang kuat itulah yang menjadi pilar pertama. Kemudian selain keyakinan, yang faktor yang kedua adalah ikhlas dalam berjuang di jalannya. Karena jalan perjuangan itu adalah jalan yang penuh dengan onak dan duri, jalan yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Maka syarat kedua, dia harus punya keikhlasan tanpa pamrih. Kita bayangkan para pahlawan yang berjuang dengan penuh keikhlasan untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka tanpa pamrih, yakin kalau Indonesia akan merdeka. Kemudian yang kedua, ikhlas tanpa pamrih. Dan yang ketiga, semakin bersemangat dalam merealisasikannya. Faktor yang ketiga adalah semangat. Tidak mungkin sesuatu itu akan mencapai kemenangan tanpa semangat. Dan yang keempat adalah kesiapan untuk beramal dan berkorban dalam mewujudkannya. Nah, inilah sebuah rukun atau pilar-pilar kemenangan. Keyakinan, keikhlasan, semangat, beramal dan berkorban. Dan keempat rukun ini adalah karakter yang melekat pada diri seorang pemuda. Pemuda itu mempunyai al-aqlun zaki atau akal yang cerdas. Kemudian yang kedua, an-nafsun naki atau jiwa yang suci, jiwa yang bersih, jiwa yang ikhlas. Dan yang ketiga, mempunyai ruh yang semangat yang membara, semangat yang membara. Dan inilah yang membuat bahan bakar keyakinan, keikhlasan, semangat dan beramal serta berkorban. Dan itu semua ada di kalangan para pemuda. Pemuda masih sangat ikhlas, pemuda masih punya kekuatan fisik, keikhlasan jiwa, kesungguhan dalam beramal. Maka sebagai pemuda, kalian harus punya keyakinan, keikhlasan, semangat dan beramal dan berkorban. Karena itu adalah tabiat dan karakter para pemuda. Kemudian itulah mengapa sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan umat atau imad nahdlatul umat. Jadi setiap kebangkitan setiap umat, setiap bangsa, pilar-pilarnya adalah pemuda. Kita lihat misalnya kemerdekaan Indonesia, siapa yang mempercepat, siapa yang mendorong Presiden Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Adalah para pemuda. Karena pemuda adalah pilar kebangkitan setiap umat. Dan yang kedua, pemuda adalah sirru quwatiha, rahasia kekuatan setiap kebangkitan, setiap peradaban itu adalah para pemuda. Maka kemudian karena musuh-musuh Islam itu tahu bahwasanya rahasia kebangkitan dan kekuatan ini adalah para pemuda, maka kemudian pemuda itu dicekoki dengan paham-paham hedonisme, liberalisme, dan paham-paham buruk lainnya. Disibukkan dengan hal-hal yang remeh dan sepele seperti TikTok, film Korea, main game, dan sebagainya. Padahal mereka adalah rahasia kekuatan dari setiap kebangkitan bangsa. Kemudian yang ketiga, pemuda adalah hamilur rayatiha atau pengibar panji-panjinya. Maka kemudian para pemuda ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi
yang ketika menceritakan tentang pemuda-pemuda Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Tuhannya, dan maka kemudian kami tambahkan petunjuk pada mereka. Maka kalian adalah rahasia kebangkitan setiap umat. Kalian adalah pilar-pilar kebangkitan setiap umat. Dan kalian adalah pengibar panji setiap ideologi. Maka kalian punya konsekuensi. Konsekuensi kalian adalah kalian mempunyai kewajiban yang sangat banyak. Kasrat wajibatukum. Sebenarnya kewajiban kalian sangat banyak sekali. Kewajiban untuk mempersiapkan diri, kewajiban untuk belajar, kewajiban untuk menempa diri. Karena umat ini berharap banget sama kalian. Maka tanggung jawab kalian juga sangat besar. Azumat tiba'atukum. Tanggung jawab kalian juga sangat besar. Dan hak-hak umat yang harus kalian tunaikan juga semakin berlipat. Kalian ditunggu dan dinantikan oleh umat ini. Kalian ditunggu dan dinantikan oleh bangsa ini. Dan amanat yang terpikul di pundak kalian adalah amanat yang sangat-sangat berat. Semakin berat amanah itu, maka inilah konsekuensi kalian. Kalian punya kewajiban yang sangat banyak. Kalian punya tanggung jawab yang sangat besar. Dan hak umat yang harus kalian tunaikan semakin berlipat-lipat. Dan amanah yang terpikul di pundak kalian juga semakin besar. Maka kemudian kalian harus punya konsekuensi. Konsekuensi kalian harus berpikir panjang. Untuk fakiru tawila. Kalian harus punya persiapan yang panjang. Kalian harus punya banyak ilmu. Kalian harus belajar yang banyak. Dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan kalian juga antak malu kathiran. Kalian juga harus beramal dengan amal yang banyak. Bekerja dengan pekerjaan yang banyak. Beribadah dengan ibadah yang banyak. Serta antakhitu mawasikufun. Menentukan sikap. Iya, inilah krisis para pemuda yang tidak bisa menentukan sikapnya. Dan sehingga kalian antaqaddamu lil inqad, kalian maju untuk menjadi penyelamat dari umat ini. Sehingga kalian menunaikan hak-hak umat dari pemuda ini dengan sempurna. Kalian tunaikan hak-hak umat dengan sempurna. Karena apa? Karena kalian punya persiapan yang matang. Dan anak-anak sekalian, selama ini ada dua jenis pemuda. Pemuda yang aktivitasnya lebih banyak tertuju pada dirinya sendiri daripada untuk umatnya. Inilah kondisi pemuda saat ini. Pemuda yang tidak bisa mengurus dirinya. Pemuda yang hanya mengurus urusannya saja. Hanya mengurus egonya saja. Hanya mengurus masalah-masalahnya saja. Dan jenis pemuda yang kedua adalah pemuda yang berbuat untuk bangsanya lebih banyak daripada berbuat untuk dirinya sendiri. Inilah pemuda-pemuda yang dinantikan umat. Pemuda yang berbuat untuk bangsanya jauh lebih banyak daripada untuk dirinya sendiri. Dan sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan agar kita lebih bersemangat. Maka motivasi kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian memberikan bimbingan serta penyuluhan atau dakwah bagi umat ini. Maka kalian adalah para pemuda yang dinanti. Kalian adalah para pemuda yang ditunggu oleh umat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.